Setelah meninggalkan dunia ini, maka kita akan pindah ke alam barzakh. Ruh ada di alam barzakh. Tubuh kita dimasukkan ke dalam tanah, di dalam kubur tubuh kita, tapi ruh kita ada di alam barzakh. Hanya pengetahuan kita ini manusia kan sangat terbatas tentang alam barzakh itu. Tapi apa yang akan kita alami di alam barzakh, ada peningkatan kualitas dari apa yang kita jalani di dunia ini. Penglihatan kita jauh lebih tajam ketika berada di alam barzakh. Pendengaran kita jauh lebih tajam ketika berada di alam barzakh. Kalau di dunia Pak, tidak mudah kita melihat ini malaikat, jin Pak, di dunia. Tapi begitu di alam barzakh, kita bisa melihat itu malaikat. Jin-jin kita bisa lihat Pak, di alam barzakh. Ya. Pendengaran kita jauh lebih tajam lagi ketika berada di alam barzakh. Nah, tadi ditanyakan tentang siksa itu. Meskipun ada sebagian kecil kalangan yang mengatakan tidak ada siksa di dalam kubur karena pemahaman terhadap ayat Allah di surah Yasin yang menceritakan bahwa ketika orang-orang kafir itu dibangkitkan dari kematian, mereka kaget. Kemudian mereka bertanya, "Man ba'atsana min marqadina?" Siapa yang sudah membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami? Kan di situ di surah Yasin, qalu mereka berkata, "Ya wailana, celakalah kami, man ba'atsana min marqadina." Siapa yang sudah membangkitkan kami dari tempat pembaringan? Maka kemudian ada sebagian ulama yang memahami, berarti orang yang dikubur itu dia tertidur. Buktinya begitu dibangkitkan dia kaget, siapa yang sudah membangunkan kami ini? Tapi kata mayoritas ulama tidak. Disebut marqad, tempat pembaringan, karena posisi kita dikuburkan seperti posisi ketika berbaring. Tapi bukan berarti kita tidak disiksa di dalam kubur kalau kafir, kalau durhaka kepada Allah. Ada ayat misalnya di Al-Qur'an, "Wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal azabil akbar." Kami akan membuat mereka merasakan dua macam azab. Al-azabil adna, siksa yang lebih ringan. Ada al-azab al-akbar, siksa yang lebih besar. Beragam tafsiran ulama. Salah satunya al-azab al-adna itu siksa di kubur, al-azab al-akbar itu siksa di neraka kalau masuk neraka bagi orang yang durhaka. Begitu juga misalnya di Al-Quran disebutkan, ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka itu diperlihatkan kepada Firaun dan pengikutnya. Pagi petang diperlihatkan itu neraka kepada Firaun dan pengikutnya. Kapan itu? Bukan di dunia. Bukan juga setelah hari kebangkitan, karena lanjutan di dalam ayat tadi, wa yauma taqumus sa'a, sampai ketika tiba kiamat, Allah perintahkan kepada malaikat, adkhilu ala Fir'aun asaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam siksa neraka. Berarti ini terjadinya antara dunia dengan hari kebangkitan. Ya di mana lagi kalau bukan di dalam kubur? Yang lebih meyakinkan kita akan adanya siksa kubur, ya Nabi ajari kita doa untuk dibaca di dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguh saya berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari fitnah kejahatan dajjal. Kalau tidak ada siksa kubur, untuk apa Nabi ajari kita berlindung darinya? Berarti ada siksa kubur. Nah, terus apa yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur? Ya diantaranya tadi disebut Al-Quran, spesifiknya surah Al-Mulk. Nabi sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu ada satu surah yang dinamai dengan surah Al-Munjiyah, surah penyelamat, surah Al-Mani'ah, surah penghalang, menyelamatkan dan menghalangi dari siksa kubur. Surah yang laha salasuna ayatan, yang mempunyai 30 ayat. Surah itu adalah surah Al-Mulk. Jadi insya Allah yang pertama tadi, kalau rajin baca doa di dalam salat, ya, sebelum salam, setelah tasyahud. Yang kedua rajin membaca surah Al-Mulk.
Ada juga yang Nabi sampaikan akan dijauhkan dari siksa kubur. Tapi yang ini Pak, karunia Allah. Yang mana itu? Yang meninggal hari Jumat. Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ah aw lailatahu illa waqahu lahu azabal qabri. Tiadalah seorang muslim meninggal hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan memeliharanya dari siksa kubur. Nah, perlu juga dipahami bahwa azab kubur dengan fitnah kubur itu beda. Kalau fitnah kubur semua akan mengalaminya, fitnah kubur. Tapi kalau azab kubur ada yang mengalami, ada yang tidak. Tapi kalau fitnah di dalam kubur semua akan mengalaminya. Maka disebutlah dalam satu riwayat orang yang beriman akan mengalami fitnah di dalam kuburnya selama 3 hari. Salah satu bentuk fitnah kubur itu datangnya 2 malaikat yang akan bertanya, nah, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Itu kan fitnah di dalam kubur itu. Tidak didatangi malaikat ditanya-tanya begitu. Itu fitnah kubur dan semua orang akan ditanya. Tapi kalau azab kubur, siksa kubur, tidak semua akan mengalaminya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.